Tarik napas pelan. Tahan sebentar. Rasakan udara itu turun ke dada, lalu diamlah. Kau dengar itu? Itu suara roh yang belum menemukan jalan pulangnya. Orang Jawa menyebutnya roh kesasar. Semar Jawa, tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Dok, toleh, putu-putuku kabeh yang malam ini masih setia ngopi bareng Semar Jowo, padahal pikirannya sudah ruwet dengan urusan dunia. Jangan begitu, Le. Setiap manusia itu pasti haus, tapi tidak semua tahu apa yang sebenarnya sedang ia cari. Ada yang mencari uang, ada yang mencari jabatan, tapi yang paling penting ada yang mencari diri sendiri. Nah, ini yang penting, karena siapa yang belum paham siapa dirinya, dia tak akan pernah tahu apa beda roh dan jiwa. Begini loh. Banyak orang pintar bicara soal jiwa dan ruh, tapi semuanya malah bingung sendiri, saling adu tafsir, sampai kadang Semar cuma bisa tertawa. Orang yang merasa paling religius bilang, roh itu dari Tuhan, jiwa itu hawa nafsu. Orang spiritual bilang lagi, jiwa itu cahaya sejati, roh itu tubuh halus. Semuanya tidak salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Sebab kalau belum paham tataran 3 jagat yang jadi dasar ilmu Jowo, semua cuma jadi debat kopi tanpa rasa. Dengarkan baik-baik. Leluhur Jawa berkata, ono jagat cilik, ono jagat gede, lan ono jagat halus sing nyambungake loro-lorone. Ada dunia kecil, ada dunia besar, dan ada dunia halus yang menghubungkan keduanya. Jagat kecil adalah tubuhmu ini, yang berdaging, bisa lapar, bisa marah, bisa mengantuk. Jagat besar adalah alam semesta, seluruh isinya, bumi, langit, bintang, api, air, dan angin. Namun ada satu lagi, jagat halus, dunia ruh, dunia bayangan, dunia suara yang tak tampak oleh mata. Nah, sekarang kita mulai serius sedikit, tapi ajang terlalu. Roh itu unsur kehidupan yang berasal dari nafas ilahi. Saat bayi berada di dalam kandungan, ada hembusan yang masuk melalui pusar, dada, hingga ubun-ubun. Itulah napas suci yang disebut roh urip. Tandanya bayi mulai hidup. Ia bernafas dan menangis untuk pertama kalinya. Tapi jiwa tidak sesederhana itu. Jiwa adalah kesadaran yang menempel pada ruh seperti kambing dengan kulitnya.
Jiwa yang merasakan semua rasa, sedih, senang, cinta, kecewa, lalu jatuh cinta lagi. Begitulah hidup. Roh itu api ilahi, sementara jiwa adalah asap dari api itu. Jangan bingung, Lek. Api tidak terlihat bentuknya, tapi panasnya terasa. Asap terlihat, tapi ia hanya bayangan dari api. Begitu pula perbedaan roh dan jiwa. Sekarang pasti kamu bertanya, kalau begitu Ki Semar, saat seseorang meninggal, yang pergi itu siapa? Rohnya atau jiwanya? Ini pertanyaan yang menarik. Orang Jawa dulu tidak bilang orang itu mati. Mereka bilang wonge bali, orang itu pulang. Pulang kemana? Ya pulang ke asalnya, ke sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi kawit saka suwung bali menyang suwung. Agar segala sesuatu terwujud dari suwung menuju suwung. Suwung bukan berarti kosong, Lek. Suwung adalah hakikat dari isi sejati, tapi isi yang tidak bisa diwujudkan dalam bentuk apapun. Seperti cinta sejati, tak tampak tapi menghidupi segalanya. Roh akan kembali ke asalnya, ke nafas ilahi. Tapi jiwa tidak sesederhana itu. Jiwa seringkali masih penuh noda, penuh rasa, penuh keinginan. Maka ketika ada orang meninggal lalu arwahnya gentayangan, itu biasanya karena jiwanya belum tenang, belum bisa lepas dari pengalaman dunia. Leh, sekarang kamu sudah mulai paham kan? Ruh itu unsur murni. Ia tidak bisa kotor, tapi jiwa bisa menjadi kabut yang menutupi cahaya roh itu. Inilah sebabnya orang Jawa dahulu berlatih menyucikan jiwa, bukan mengatur roh. Roh itu suci, tak tersentuh. Tapi jiwa harus dimasak, disucikan seperti kopi yang harus digodok agar nikmat diminum. Minum dulu, Leh. Inilah mengapa leluhur mengajarkan topo, semedi, laku prihatin, dan doa suwung. Bukan untuk menyiksa tubuh, tapi untuk mempercepat jiwa kembali menyatu dengan roh. Bila sudah menyatu, orang Jawa menyebutnya suksmo sejati, kesadaran yang tidak lagi terpisah. Cucuku, bila kamu sudah tahu ini, hati-hati. Ilmu ini bukan untuk pamer, bukan untuk adu sakti. Siapa yang memamerkan, tandanya jiwanya belum bersih, belum menyatu dengan roh. Wejangan Pitutur dalam serat Wedatomo berkata, ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani. Artinya, ilmu sejati hanya bisa dicapai lewat laku, melalui kejujuran hati yang menguatkan diri. Nah, itu dulu untuk awal. Nanti Semar akan bercerita lebih dalam lagi tentang roh leluhur, roh gentayangan, dan roh pelindung. Karena tidak semua roh punya niat yang sama. Ada yang jadi cahaya, ada yang jadi kegelapan, dan ada yang hanya berkeliaran karena belum tahu jalan pulang. Sekarang aduk kopimu dulu.
nyalakan rokokmu, karena pembicaraan ini tidak ringan. Kalau hatimu belum siap, bisa kabur cuma gara-gara melihat bayangan dirimu sendiri. Siap belum? Nanti akan aku ceritakan bagaimana ruh bisa berhadapan dengan ruh dan bagaimana jiwa bisa tersesat di bayangannya sendiri. Tapi jangan takut, semuanya punya sebab dan jalannya sendiri. Ndok, toleh putu-putuku kabeh. Kadang manusia itu terlalu ingin memahami alam luar, tapi lupa menelusuri alam dalam dirinya sendiri. Padahal orang yang mampu berjalan di dua jagat, jagat lahir dan batin, hanyalah mereka yang sudah memahami perbedaan antara roh dan jiwa. Begini le, roh iku daya urip, nanging jiwa iku kesadaran urip. Roh itu seperti api, menghidupkan, menyala, panas, bergetar. Jiwa itu seperti cahaya, menuntun, menerangi, dan memantulkan sejatinya kehidupan. Namun sayangnya, banyak manusia hanya mengenal apinya, tidak mengenal cahayanya. Padahal api tanpa cahaya hanya akan membakar, bukan menerangi. Karena itulah banyak roh yang kuat tapi tidak punya jiwa. Mereka tampak berdaya tapi kehilangan arah. Maka jadilah mereka roh penasaran, arwah ngentayangan, atau lelembut tanpa tujuan. Angin berdesir membawa suara lirih, seperti napas panjang yang datang dari dunia lain. Kau dengar itu? Itu suara roh yang belum menemukan jalan pulangnya. Orang Jawa menyebutnya roh kesasar. Mereka mati tanpa kesadaran, tanpa keikhlasan, tanpa pengetahuan, tanpa kewaspadaan. Raganya mati, tapi rasanya belum. Maka rohnya masih mengingat kehidupan, masih ingin kembali, masih ingin melanjutkan yang seharusnya sudah selesai. Tapi tidak semua roh itu gelap le. Ada juga roh-roh suci, roh luhur, roh para leluhur yang sudah mencapai terang sejati. Roh yang telah menyatu dengan sumber cahaya kehidupan. Orang Jawa menyebutnya sangkan paraning dumadi. Itulah asal dan tujuan dari segala roh. Kita semua hanya singgah di kehidupan ini, mencicipi rasa, mengurai karma, dan mengolah batin. Setelah itu kita kembali ke asal, ke sumber dari segala sumber. Sopo kang eling lan waspada bakal weruh papan asale lan ngerti dalan bali marang papadang. Tapi jangan salah paham, jiwa itu tidak sama dengan roh. Roh adalah tenaga kehidupan, tapi jiwa adalah kesadaran yang mengarahkan tenaga itu.
Jiwa adalah cahaya nurani, cermin dari Sang Hyang Suksma. Ketika jiwa keluar dari raga, roh tetap ada, tapi kehilangan arah. Itulah sebabnya banyak roh yang gelisah, karena tidak ada lagi jiwa yang menuntunnya. Ada pitutur kuno yang mengatakan, roh tanpa jiwa kaya prajurit tanpa senopati, jiwa tanpa roh kaya raja tanpa kawula. Artinya semuanya harus bersatu. Roh, jiwa, dan rasa harus saling terhubung. Jika tidak, hidupmu akan berantakan, batinmu pecah, hatimu gelisah, dan ketika mati, rohmu tak tahu arah pulangnya. Orang Jawa kuno mereka tidak hanya memahami cara melakukan ritual, tapi juga mengerti bagaimana menyatukan suksma, jiwa, roh, dan rasa. Itulah yang disebut ilmu sangkan paraning dumadi, atau kadang juga disebut ilmu sangkan paran roh lan jiwa. Sopo sing ngerti sangkane ora bakal kesasar ing parane. Artinya orang yang memahami asal kehidupan tidak akan kebingungan ketika kembali kepada asalnya. Rohnya tidak akan tersesat dan jiwanya tidak kehilangan arah. Namun kini banyak manusia beribadah dengan ketakutan, bukan dengan rasa. Mereka menyebut nama Tuhan, tapi tidak mengenal jiwanya sendiri. Mereka meniru doa, tapi tak memahami getarannya. Seperti orang Jawa dulu, ngibadah mau nganggo lambe, orang nganggo ati. Maka ketika mati, roh mereka kebingungan. Mereka mengira surga itu tempat, padahal surga itu kesadaran. Mereka mengira neraka itu api, padahal neraka itu getaran batin yang tidak tenang. Kau tahu roh hanya bisa merasakan apa yang ditanam ketika masih hidup. Jika hatimu gelap, rohmu menjadi gelap. Jika hatimu terang, rohmu akan kembali kepada cahaya. Sopo sing uripe peteng, matiye ora bakal weruh padang. Namun jangan takut, karena setiap jiwa memiliki jalannya sendiri untuk kembali. Mereka yang masih mengembara menjadi roh penasaran hanyalah jiwa-jiwa yang belum selesai memahami rasa. Tapi ketika sudah mampu memaafkan, menyerah, dan kembali eling, roh itu akan mendapat pangrepan, yaitu cahaya petunjuk dari sang sumber. Ndok, karena hidup itu bukan tentang melawan kematian, tapi belajar pulang dengan sadar. Belajar mati sebelum mati. Itulah yang disebut orang tua-tua. Sopo sing ngerti pati sejati, uripe dadi suwung nanging eling. Suwung itu bukan berarti kosong, tapi pencerahan. Eling itu bukan berpikir, tapi rasa yang menyatu dengan keabadian. Manusia sekarang suka beribadah,
tapi tak mau menyelam ke dalam jiwanya sendiri. Padahal Gusti tidak butuh sujudmu, yang dibutuhkan adalah kesadaranmu. Tak peduli bagaimana kau menyebut asmanya, yang penting rasa tulusmu nyambung pada sang sumber. Maka ketika kau mati, yang kembali adalah rohmu, tapi yang menuntun rohmu kembali adalah jiwamu. Semar menatap api dupa yang mulai redup. Dari asapnya muncul bayangan samar menyerupai wajah seorang leluhur, menunduk pelan lalu tersenyum. Semar berkata lirih, sopo sing ngerti bedane jiwa lan roh, ora bakal kesasar uripe. Sing nyawiji karo padang, ora bakal ilang dalane. Siapapun yang tahu perbedaan antara jiwa dan roh tidak akan tersesat dalam hidup. Dia yang bersatu dengan cahaya tidak akan tersesat jalannya. Api padam perlahan, aroma cendana memenuhi udara. Sunyi terasa seperti doa. Ora bakal ilang dalane. Ora bakal ilang dalane. Dok, malam semakin larut. Dengar suara itu? Itu bukan angin biasa, Le, tapi suara suwung. Suara hening yang dihembuskan alam gaib. Kalau telingamu belum terasah, yang kau dengar hanya desir. Tapi kalau batinmu sudah halus, kau akan mendengar bisikan lembut dari para leluhur yang sudah suwung rogo tapi belum suwung rasa. Nah, malam ini Semar ingin ngajak kalian ngopi sambil bicara tentang roh leluhur, roh penunggu, dan sukmo yang terbelah. 3 hal ini sering disalahpahami manusia zaman saiki. Yang paling bahaya bukan arwah gentayangan, tapi manusia yang merasa hidup, tapi sejatinya rohnya kosong. Ngerti maksudku toh? Kau lihat, Le, banyak orang sekarang yang sembahyangnya rajin, tapi hatinya keruh. Mengaku mengenal Tuhan, tapi takut gelap. Mengaku berjiwa suci, tapi suka menghakimi. Padahal roh sejati tidak pernah takut pada gelap. Sebab gelap iku panggonane cahya kanggo sinau. Dalam kegelapan, cahya sejati justru diuji. Di ajaran Jawa kuno, roh itu bukan satu lapis, Le. Ana ruh sejati, ana sukmo sejati, ana jiwa pribadi. Tugu hanyalah wadah, roh hanyalah nyawa penggerak, tapi sukmo adalah pengendali arah. Kalau roh dan sukmo terpisah, manusia bisa hidup seperti boneka, berjalan, tertawa, marah, tapi kosong di dalam. Wejangan leluhur bilang begini, sukmo kang wus suwung saka rasa mung kaya warangka tanpa keris. Sukmo yang kosong dari rasa sejati hanyalah sarung tanpa bilah. Sekarang coba kau perhatikan, Le.
Di setiap desa, di setiap alas wingit, pasti ada yang disebut roh penunggu. Banyak orang takut pada mereka, padahal roh penunggu itu tidak jahat. Mereka cuma penjaga keseimbangan alam. Kalau manusia merusak keseimbangan, roh penunggu akan menampakkan diri. Itu bukan ancaman, tapi peringatan. Aku masih ingat, dulu waktu aku menitis di tanah Jawa, aku pernah lewat di sebuah sendang tua di bawah pohon beringin besar. Angin berhenti, air diam. Tapi dari kedalaman sendang muncul kabut membentuk wajah seorang tua berjubah putih, matanya seperti api kecil. Ia berkata, "Semar, wong saiki wis ora eling marang sapa kang nyiwasake napas." Semar, wong saiki wis ora eling marang sapa kang nyiwasake napas. Lalu aku menjawab dengan senyum, wong urip saiki luwih percaya layar HP ketimbang rasa. Dan roh itu tertawa pelan, suaranya menggema sampai ke dasar sendang. Itu bukan setan, tapi roh leluhur yang menjaga air itu agar tetap suci, agar kehidupan tetap mengalir. Putuku, roh leluhur itu beda dengan roh penunggu. Roh leluhur berasal dari garis keturunan, dari darah dan doa yang kau warisi. Kalau kau hidup dengan laku yang luhur, mereka akan menyertai langkahmu. Tapi kalau kau hidup dengan niat yang kotor, roh leluhur akan menjauh, bahkan bisa berbalik menjadi roh pengingat. Hadir lewat mimpi, lewat gangguan halus, agar kau sadar dari kesombonganmu. Leluhur ora bakal ngilang, nanging ngendikane alus mung bisa dirungu dening ati sing resik. Leluhur tak pernah benar-benar pergi, tapi suaranya hanya bisa didengar oleh hati yang bersih. Nah, yang paling ngeri adalah roh manusia yang sukmane pecah. Sukmo yang terbelah karena hawa nafsu, karena dendam, karena keserakahan. Itu terjadi saat manusia mengkhianati janjinya sendiri kepada semesta. Raganya tetap berjalan, tapi sebagian sukma tertinggal di tempat ia berbuat dosa. Makanya ada istilah roh penasaran. Itu bukan roh setan, tapi roh manusia yang tidak bisa pulang ke pusat dirinya sendiri. Jiwanya tersangkut di masa lalu. Sering Semar lihat, ada orang mati, tapi tidak sadar bahwa ia sudah mati. Rohnya tetap duduk di rumah, menunggu anaknya pulang. Kadang muncul di mimpi, kadang dalam bentuk bayangan di sudut kamar. Kau kira itu gangguan, padahal itu roh yang minta diantar pulang. Kalau kau berani dan batinmu bersih, jangan takut bertemu roh. Karena roh sejati itu juga bagian dari cahya Gusti. Yang perlu kau takuti adalah rohmu sendiri yang tersesat. Bukan yang gentayangan di luar, tapi yang berkelana di dalam diri tanpa arah. Wejangan leluhur bilang begini, "Sopo kang ngerti
sejatining urip. Iku wis ora wedi marang pati. Barang siapa memahami hakikat hidup, tak lagi takut pada kematian. Itulah kenapa dalam lagu Jawa kuno orang tidak langsung bicara mati. Kita sebutnya suwung, balik marang asal, mulih marang sangkan paran. Karena mati bukan akhir, tapi pulang. Dan roh yang tahu jalan pulang tidak akan gentayangan. Roh yang tersesat itu karena lupa jalan pulang ke rasa sejatine. Jadi kalau malam nanti kau mendengar bisikan di telingamu, jangan langsung berteriak hantu, tapi diamlah sebentar, tarik napas, lalu tanya dalam hati, apakah ini roh penunggu, roh leluhur, atau roh diriku sendiri yang lupa arah? Kalau kau tenang, kau akan tahu bedanya. Roh penunggu terasa seperti dingin angin di kulit. Roh leluhur terasa hangat di dada. Sedang rohmu sendiri terasa seperti gema, menggema dari dalam dada, suara yang tak berbentuk tapi membuatmu menangis tanpa sebab. Hehehe, ngerti ta, Lek? Bedane roh lan sukma? Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Kopi sudah mulai dingin, tapi jangan dulu pulang, sebab wejangan malam ini belum tuntas. Kalau tadi kita ngomong soal roh leluhur dan sukma yang terbelah, sekarang waktunya Semar ngandharake bagaimana caranya menyatukan sukma yang pecah itu. Sebab banyak manusia hidup tapi batinnya tercerai-berai seperti kaca retak. Senyumnya di depan orang lain, tapi hatinya menangis diam-diam. Sukma terbelah iku ora perkara sepele le. Kadang terjadi bukan karena kutukan, tapi karena manusia sendiri mengkhianati rasa sejatine. Manusia yang terlalu cinta dunia pelan-pelan kehilangan arah pulang. Dan kalau ia mati dalam keadaan begitu, rohnya bisa nyasar, gentayangan mencari dirinya sendiri. Leluhur dulu sudah wanti-wanti, katanya begini, sopo kang kelangan rasa sejatine bakal kelangan panggonane ing jagat loro. Barang siapa kehilangan rasa sejatinya akan kehilangan tempat di dua dunia, dunia nyata dan dunia halus. Kau tahu, ndok, tuleh, putu-putuku kabeh, menyatukan sukma itu bukan perkara mantra atau jampi. Bukan juga perkara membaca kitab suci siang malam tanpa mengerti maknanya. Menyatukan sukma iku butuh laku, bukan sekedar ucapan. Ilmu Jawa kuno bilang, sukma bisa pecah karena 3 hal: rasa, pangrasa, lan karep. Rasa yang salah, perasaan yang terikat, dan keinginan yang berlebihan. 3 hal itu seperti 3 batu yang menimpa kaca bening dalam dada manusia. Kalau tidak diolah, retaknya makin lebar dan akhirnya cahaya sejati yang di dalam tak bisa keluar lagi. Putuku, pernahkah kamu merasa seperti kehilangan sesuatu tapi tidak tahu apa? Hati gelisah tapi tidak tahu sebabnya? Itu tandanya sebagian sukmamu sedang memanggilmu dari tempat lain.
Mungkin dari masa lalu, mungkin dari luka yang belum sembuh, atau dari janji yang kau lupakan. Laku menyatukan sukma itu dimulai dari ngenengake rasa. Bukan mematikan perasaan, tetapi menenangkan gejolak di dalam dada. Duduklah dalam hening, tanpa suara, tanpa pikiran. Biarkan nafasmu turun ke ubun-ubun dan rasakan getaran halus di dada. Wejangan kuno bilang, rasa iku dalana sukma, lan sukma iku dalani maring Gusti. Rasa adalah jalan menuju sukma, dan sukma adalah jalan menuju Tuhan. Ada satu kisah leluhur yang ingin Semar ceritakan padamu. Dulu di lereng Merapi hidup seorang resi bernama Ki Jatiningrat. Dia terkenal sakti tapi keras kepala. Dia mencari ilmu pamungkas untuk menundukkan alam, tapi semakin dia belajar, semakin jauh dia dari dirinya sendiri. Sampai suatu malam dia bermimpi bertemu bayangannya sendiri. Tubuhnya dua, tapi satunya hitam, satunya putih. Mereka bertarung di tengah petir, tapi tidak ada yang menang. Setiap kali Ki Jatiningrat memukul, tubuh hitam itu justru semakin besar. Dia bangun dalam keringat dan ketakutan. Dan malam berikutnya, bayangan hitam itu muncul lagi, kali ini dalam cermin air sendang. Bayangan hitam berkata pelan, "Aku iki kowe sing ora kok tempo. Aku adalah dirimu yang tidak kau terima." Sejak malam itu, Ki Jatiningrat berhenti mengejar kesaktian. Dia bertapa di bawah pohon randu alas menenangkan diri selama 40 malam. Setiap malam dia hanya minum embun dan menatap langit. Dan pada malam ke-41, bayangan hitam itu memeluknya lalu lenyap menjadi cahaya kecil yang masuk ke dadanya. Sejak itu ia disebut Sang Jati Tunggal, manusia yang menyatu dengan sukmone dewe. Ndok toleh putu-putuku kabeh. Jadi jangan kau kira ngelmu itu cuma soal mantra dan pusaka. Ngelmu sejati adalah ngelmu nompo, menerima apa adanya dirimu termasuk sisi gelapmu. Karena kalau kau menolak bayanganmu sendiri, maka bayangan itu akan hidup di luar tubuhmu, menjadi roh liar yang akan terus mengikutimu kemanapun. Wong sing ora nompo petenge bakal ngerti padange. Barang siapa tidak menerima gelapnya, tak akan pernah mengenal terang. Sekarang kau tahu, Le, kenapa banyak orang tampak hidup tapi kosong matanya? Karena mereka membuang sebagian dirinya sendiri. Mereka takut pada luka, lalu menutupinya dengan kesalehan pura-pura. Takut pada kesendirian, lalu menutupi dengan keramaian palsu. Padahal sukma sejati mung bisa bali yen ati wis sepilan sumarah. Makanya Semar bilang, jangan takut pada kesepian. Kadang sunyi itu adalah panggilan rohmu sendiri yang ingin pulang. Ndok, tuleh, putu-putuku kabeh. Kalau kau ingin menyatukan sukma, lakukan 3 hal. Pertama, eling lan waspada. Ingatlah siapa dirimu, dari mana asal nafasmu, dan kemana ia akan kembali. Kedua, neningake rasa. Berhentilah berdebat dengan pikiranmu sendiri, karena rasa lebih jujur daripada logika. Ketiga, suwung. Kosongkan dirimu dari keinginan dan nama, karena dalam kekosongan itu Gusti akan hadir tanpa kau panggil. Sopo kang bisa suwung bakal kepunuh, sopo kang kepunuh bakal menjadi suwung. Nah, Le,
Saat sukma sudah menyatu, kau akan merasa aneh di awal. Semua terasa tenang, tak ada lagi rasa ingin membuktikan apapun kepada siapapun. Tak takut kehilangan, tak sibuk mencari pengakuan, yang tersisa hanya kedamaian yang halus, seperti embun di ujung daun. Dan kalau kau berjalan di malam hari, jangkrik ikut berhenti berbunyi, bukan karena takut, tapi karena alam ikut menunduk pada rasa yang sudah menyatu dengan semesta. Hehehe, ngerti ton, Dok? Tuleh putu-putuku kabeh, ora gampang tapi ya ora mustahil. Karena sejatine menyatukan sukma itu bukan mencari sesuatu di luar, tapi pulang ke rasa sing wis ana ning jero. Ndok, toleh putu-putuku kabeh. Kopi di cangkirku tinggal ampasnya. Suara jangkrik mulai jarang, dan angin dari timur membawa bau tanah basah. Tandane malam sudah menua, tapi justru di saat beginilah alam sunyi membuka telinganya. Saat manusia tertidur, roh-roh mulai berbisik pelan, bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Urip iki mung mampir ngombe le. Hidup ini hanya singgah sebentar, seperti pejalan haus yang meneguk air di pinggir jalan menuju asalnya. Tadi kita sudah bicara tentang roh, sukmo, dan cara menyatukannya. Sekarang Semar ingin bicara tentang laku suwung, ilmu tertinggi yang dulu hanya diajarkan lewat bisikan di antara resi, wali, dan danyang jagat. Laku suwung bukan tentang kehilangan segalanya, tapi tentang menjadi ruang bagi segalanya. Wejangan leluhur berkata, suwung iku ora ateges ora ono, nanging ono kang tanpa wujud. Suwung bukan berarti tidak ada, tetapi keberadaan yang tanpa bentuk. Ilmu suwung mengajarkan manusia untuk ora gumedhe, tidak melekat pada apapun, bahkan pada dirinya sendiri. Karena semakin manusia menggenggam sesuatu, semakin ia kehilangan rasa. Dan kalau rasa sudah tertutup genggaman, cahaya sukma tak bisa keluar. Ndok, toleh putu-putuku kabeh. Kau tahu nggak kenapa Semar selalu tertawa meski dunia kadang edan? Sebab Semar sudah suwung saka gumunggung. Tidak ada lagi yang perlu dibela selain keseimbangan. Tidak ada lagi yang perlu dimenangkan selain keheningan di dalam dada. Sapa sing bisa suwung saka pangajap, bakal ketemu marang sejatining urip. Barang siapa hening dari keinginan, akan bertemu dengan hakikat hidup. Tapi suwung bukan berarti pasrah bodoh loh le. Suwung itu sadar, tapi tidak terikat. Sadar bahwa hidup ini hanyalah permainan antara roh dan rasa, antara gelap dan terang, antara datang dan pulang. Dan yang paling mulia dari semua permainan itu adalah ketika kau bisa pulang tanpa kehilangan cahaya. Dulu, para leluhur tidak menyebut kematian sebagai mati. Mereka menyebutnya mulih marang sangkan paraning dumadi. Artinya, kembali kepada asal mula segala kejadian. Bagi yang sudah suwung, kematian bukan akhir, tapi pintu menuju cahaya sejati.
orang kang wus suwung ora mati, nanging bali marang cahaya sing sejati. Orang yang telah mencapai suwung tidak mati, tapi kembali ke cahaya yang sejati. Aku pernah melihat roh yang mencapai suwung, bukan dari kitab, tapi dengan mata batinku sendiri. Dulu, waktu malam sunyi di lereng Merbabu, ada seorang pertapa tua. Tubuhnya kurus, rambutnya putih, dan tiap malam ia duduk di bawah pohon waringin tanpa bernapas panjang. Orang-orang menyebutnya gila, tapi tanah di sekelilingnya harum. Angin berhenti setiap kali ia berdoa. Malam itu, Semar melihat cahaya keluar dari ubun-ubunnya, lembut seperti sinar bulan yang menembus kabut. Tubuhnya pelan-pelan lenyap, hanya menyisakan kain lusuh di tanah. Tapi udara jadi ringan dan semua daun bergetar. Itulah moksa sejati, Bukan lenyap karena hilang, tapi hilang karena menyatu. Toleh putu-putuku kabeh. Jadi kalau suatu hari nanti kau merasa gelap menelanmu, jangan takut. Gelap itu hanya selimut cahaya. Kalau kau sabar, kau akan tembus dan menemukan sinar dari dalam dadamu sendiri. Banyak orang sekarang mencari pencerahan ke gunung, ke guru, ke kitab. Tapi lupa, pintu suwung itu ada di dalam napasmu sendiri. Tarik napas pelan. Tahan sebentar. Rasakan udara itu turun ke dada, lalu diamlah. Itu bukan sekedar napas. Itu swara rasa, swara roh yang sedang mengetuk pintu asalmu. Swara rasa iku pangandikane Gusti, nanging mung krungu dening sing suwung. Suara rasa adalah sabda Tuhan, tapi hanya terdengar oleh mereka yang hening. Ndok, toleh putu-putuku kabeh. Kau tahu nggak mengapa roh gentayangan takut pada orang yang tenang? Karena ketenangan itu memancarkan suwung, dan roh yang tersesat akan diam di hadapan suwung, seperti bayangan yang lenyap di hadapan cahaya. Itulah sebabnya leluhur selalu berpesan, ajangu bercahaya sakan jobo, goleo cahaya sakan jero. Jadi, malam ini Semar mau kasih wejangan terakhir. Kalau hidupmu masih terasa berat, berarti rohmu belum pulang. Kalau pikiranmu masih gaduh, berarti sukmomu belum menyatu. Dan kalau hatimu masih takut pada gelap, berarti kau belum mengenal cahaya di baliknya. Laku suwung bukan untuk jadi sakti, bukan untuk jadi wali, tapi untuk eling lan waspodo. Sadar bahwa semua datang dari asal yang sama dan akan pulang ke tempat yang sama. Dari tanah kau datang, ke cahaya kau kembali. Dari napas Gusti kau hidup, ke napas Gusti pula kau pulang. Sapa sing eling bakal slamet, sapa sing wasputo bakal mulya, sapa sing suwung bakal muksa. Wes ndok, toleh putu-putuku kabeh. Ampas kopi sudah hitam, jangkrik sudah diam. Waktunya Semar pamit dari jagat tutur malam ini. Ingatlah, kalau nanti malam kau terbangun
dan mendengar angin lewat di jendela, jangan takut. Mungkin itu aku, datang hanya untuk menepuk pundakmu dan berkata pelan, "Wis wayahe eling putuku, wis wayahe bali marang cahaya." Tan samar mawaring sapa sinok maya winaya wing sepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena musuping rasa jati aku lelono iki tanpa ambu lan tanpa dengki nglerengke angkara nglerengke murka netepi rasa kang jati Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun.